Ya, Ibu akan mulai ya untuk sesi satunya tentang estetika humanisme. Nah, mungkin ada beberapa di antara rekan-rekan mahasiswa sekalian yang belum paham apa arti estetika humanisme ini. Ibu sudah bagikan materi ini di minggu lalu ya. Semoga sudah ada yang membaca dan memahami sedikit terkait estetika humanisme ini. Kita tahu untuk materi mata kuliah ini memberikan pemahaman komprehensif mengenai filsafat kemanusiaan sebagai sebuah estetika humanisme. Jadi estetika humanisme ini menekankan gimana kita memanusiakan manusia ya. Jangan sampai manusia itu lebih banyak pemahamannya kepada hal-hal yang tidak logis gitu ya. Jadi menciptakan manajemen diri secara vertikal maupun horizontal. Lalu memberikan gambaran mengenai dinamika individu dalam proses pengelolaan dan manajemen diri melalui berbagai perspektif dan pendekatan. Kolaboratif komprehensif pada 4 dimensi kehidupan yang dikaji secara teoritis berorientasi pada implementatif pengembangan personality mahasiswa. Jadi diharapkan dengan materi ini Ananda semua bisa membentuk kepribadian yang lebih baik ya. Nah, ya seperti Ibu bilang kan memanusiakan manusia. Kalau secara asas teori filsafat, memanusiakan manusia adalah memfungsikan logika berpikir manusia. Karena banyak manusia itu berpikirnya suka nggak rasional, mengaitkan dengan hal-hal yang tahayul misalnya gitu kan. Walaupun tidak semuanya bisa dianggap salah, karena mungkin itu sebagian ada yang terkait dengan kebudayaan juga ya, atau latar belakang dari satu komunitas atau daerah ya yang kita nggak bisa hindari. Dengan memanusiakan manusia ini logika kita bisa mengambil keputusan gitu terkait dengan hal yang teoritis dan empiris sehingga menimbulkan alam yang dinamis tanpa menimbulkan kerusakan. Contohnya kalau misalnya manusia itu sedang lapar, dia akan instingnya akan ingin makan, atau misalnya dia ingin ke belakang, misalnya gitu ya, karena memang secara badannya, secara biologis sudah paham apa yang harus dilakukan gitu. Kalau misalnya di musim panas, mereka beradaptasi untuk mempertahankan diri dari cuaca panas dan lain-lain. Nah, itu yang bisa kita sedikit ambil terkait estetika humanisme ini. Lalu, akar filsafat dari estetika humanisme adalah satu, basic needs. Ya, basic needs. Apa tuh basic needs? Ya, seperti ingin minum, ya, perlu kehangatan kalau lagi dingin, perlu istirahat, ya, perlu makanan kalau lapar, gitu kan. Lalu ada safety needs, ya, rasa aman, gitu kan. Jadi kalau rasa aman kan kita melakukan sesuatu pun lebih mudah melangkahnya. Lalu ada juga psychological needs, yaitu berteman ya, nggak juga cuma sendirian. Saya rasa kalau misalnya orang introvert tuh bukan berarti dia sendirian aja gitu ya. Introvert pun harus mau, karena dasarnya manusia itu kan manusia sosial ya, makhluk sosial maksudnya. Dia tidak bisa mengatasi hal-hal itu hanya dengan sendirian, yang ujung-ujungnya akan menjadikan dirinya depresi. Makanya kita juga perlu ada rasa belongingness dan love needs. Jadi ada keperluan untuk berteman ataupun mengadakan hubungan dengan lawan jenis. Lalu ada juga esteem needs, bagaimana dia mendapatkan pencapaian di dalam karir misalnya, atau dalam kehidupannya. Misalnya dia ingin mendapatkan pasangan, atau mendapat pekerjaan yang lebih baik, atau misalnya dia ingin jadi anak yang bermanfaat, berguna buat orang tuanya, atau gimana ya, untuk biar dia merasa bahwa sudah accomplish gitu hidupnya. Ya. Lalu ada self-fulfillment needs. Itu adalah bentuk aktualisasi. Aktualisasi dia dalam mencapai sesuatu. Jadi achieving one's full potential, including creative activities. Jadi bagaimana cara dia mencapai hal
untuk peningkatan karir, mungkin atau dalam keagamaannya dia ingin lebih soleh, kalau di Islamnya solehah gitu misalnya. Atau dia bisa membuat aktivitas-aktivitas kreatif yang bisa mengajak teman-teman lainnya atau rekan-rekan lainnya untuk menjalani hidupnya lebih fun gitu ya, lebih bermanfaat. Lalu dalam estetika humanisme ini, perspektif belajarnya adalah konsep teori belajar humanistik, yaitu proses memanusiakan manusia, di mana seorang individu diharapkan dapat mengaktualisasikan diri. Jadi artinya manusia itu dapat menggali kemampuannya, rekan-rekan sekalian dapat menggali kemampuan rekan-rekan bagaimana yang terbaik buat rekan-rekan sendiri. Misalnya mengenali gitu, dirinya aku tuh mampunya apa ya, aku pun kelemahannya apa ya. Jadi jangan sampai yang mengenali itu orang lain, karena orang lain kan bukan diri sendiri, gitu kan. Lalu kita bisa terapkan di dalam lingkungan. Jadi proses belajarnya itu memusatkan perhatian kepada diri sendiri ya, rekan sekalian, sehingga menitikberatkan kepada kebebasan individu. Jadi bebas berekspresi, tapi dalam batas-batas tertentu. Tentunya tidak menyakiti individu yang lain ya. Nah, dimensi estetika humanisme ini ada emotional intelligence, intellectual intelligence, spiritual intelligence, dan social intelligence. Jadi ada 4. Emosional, bagaimana dia cerdas dalam mengelola emosi. Lalu kecerdasan intelektual, bagaimana dia dapat menerima pelajaran dengan mudah. Bagaimana dia belajar untuk beraktivitas di dunia kerja mungkin ya, untuk mengaplikasikan ilmu yang sudah dia dapat di sekolah ataupun di universitas. Lalu spiritual intelligence, bagaimana kecerdasan secara spiritual antara dia dan Tuhannya. Nah, yang terakhir adalah social intelligence, itu adalah kecerdasan sosial, bagaimana mereka bisa menempatkan diri di antara individu yang lain. Jadi, kalau bisa dalam hidup itu memang harus seimbang semua. Jangan ada yang ininya yang lebih besar, intelektualnya lebih besar, tapi ininya kecil, atau spiritualnya nggak ada, sosialnya ada. Kalau bisa ini kan ada 4 ya, dari 100% kehidupan ini 25%, 25%, 25%, 25%. Gitu ya, rekan-rekan sekalian. Lalu kita analisis kasus nih, dari Robert Stephen Kaplan dalam Harvard Business Review. Bagaimana jika hal ini terjadi pada Anda? Apa yang Anda rasakan gitu ya? Banyak eksekutif muda yang mengagumkan, namun sedikit frustasi karena karir mereka yang tersendat. Nah, ini kan Ibu juga tahu nih, beberapa belakangan ini banyak orang kasus bunuh diri ya, karena mereka depresi dan orang tidak tahu, orang sekitarnya gitu ya. Nah, ini yang harus ditelaah sama kita sebagai individu. Bagaimana kita bisa kuat secara psikologis ya dalam menghadapi masalah, lalu bagaimana kita bisa mengenali diri kita sendiri. Nah, beberapa kasus lain ada karyawan yang sudah bekerja puluhan tahun, namun berasa bosan, karena hal yang dilakukan itu saja. Nah, terkait materi hari ini ya, mungkin kalau rekan-rekan mahasiswa ada yang mau membagikan ceritanya atau mempunyai masalah hal yang sama, kita bisa diskusi nanti ya setelah ini ya. Lalu karyawan tersebut pada satu sisi ingin berhenti, tapi di sisi lain tidak mau mengecewakan teman yang menaruh harapan padanya. Kalau kayak begini, gimana coba solusinya? Kalau kita yang mengalami ya, kadang kita terjebak dengan pikiran sendiri. Akhirnya tidak bisa memutuskan untuk diri sendiri gitu, karena bingung. Nah, ada kalanya kita harus fokus. Fokus apa? Fokus mengetahui apa kekurangan dan kelebihan kita. Kalau kita hanya merasa kita kekurangan aja, ya kita tidak pernah selesai untuk membuat kita bangga. Kalau kita hanya merasa bangga, akhirnya kita tidak mau melihat kelemahan diri kita. Gitu ya. Nah, potensi diri manusia itu setiap manusia pasti ada. Nah, ini penting nggak mengenal potensi diri manusia atau diri kita sendiri nih? Kemampuan atau kekuatan dalam diri yang masih tersembunyi dan belum teraktualisasi, namun masih bisa dioptimalkan.
Sebenarnya potensi diri Anda dapat ditinjau dan diukur menggunakan beberapa sikap dan perilaku yang tercermin dalam diri Anda. Seperti bagaimana Anda belajar dari kesalahan, cara Anda bertanggung jawab, bersikap jujur, menerima masukan dari orang lain, dan ketangguhan Anda dalam menghadapi permasalahan. Kayaknya sih setiap manusia punya sifat yang sama semua ya, tapi tergantung bagaimana kita memupuknya. Entah kita memupuknya jadi orang yang emosional, entah kita memupuknya jadi orang yang sosialnya tinggi, atau kita mau memupuk yang spiritualnya tinggi. Nah, ya tadi seperti saya bilang tadi, memang lebih baik seimbang semuanya, karena yang berlebihan itu kan tidak baik ya. Jadi dalam menghadapi hidup pun kita tidak terlalu ngoyo. Gitu. Bahasa sekarang ngoyo ya, ngoyo. Nah, ini ada adversity quotient. Apa itu? Yaitu kecerdasan dalam menghadapi tantangan kehidupan. Kadang kemampuan seseorang dalam menggunakan kecerdasannya untuk mengarahkan, mengubah cara berpikir dan tindakannya ketika menghadapi hambatan dan kesulitan yang bisa menyengsarakan dirinya itu bisa menyelamatkan ya. Jadi makanya cerdas ini apa? Biar bisa cerdas dalam menghadapi tantangan kehidupan. Bisa bijaksana dan bisa mengenali kekurangan kelebihan kita sebagai manusia. Kita juga harus mau tahu lingkungan sekitar, lingkungan pekerjaan, lingkungan keluarga, ataupun diri kita sendiri. Bahkan kalau bisa, kalau kita misalnya sedang dalam posisi yang stressful gitu ya, coba ajak ngomong diri sendirinya. Hari ini kamu mau apa? Hari ini kamu sedang capek, atau hari ini kamu sedang stres, atau hari ini kamu ingin berhenti dulu misalnya ya. Jadi jangan melepaskan masalah itu ke orang lain. Coba selesaikan dengan diri sendiri dulu. Karena memang yang paling sulit adalah bagaimana kita berperang dengan ego dari diri sendiri. Itu banyak yang terjadi. Lebih banyak egois, lebih banyak emosi, akhirnya masalahnya nggak selesai. Gitu ya. Lalu bagaimana mengembangkan potensi diri? Ya. Step 1, proses refleksi diri agar kita dapat merenungi makna dan tujuan hidup kita sebagai manusia. Step kedua, kenali kekuatan dan kelemahan diri kita agar kita mudah menyusun strategi untuk mencapai tujuan sesuai dengan karakter diri. Step 3, bangun prinsip diri agar kita tidak mudah goyah dengan bermacam-macam faktor internal dan eksternal yang mungkin menghambat langkah kita. Nah, kita coba nih refleksi dulu kita nih. Kita mau kemana sih gitu? Tujuan hidup kita sebagai manusia mau jadi apa sih? Gitu. Jangan sampai telat. Kalau bisa di saat-saat umur-umur yang mungkin rekan-rekan sekalian nih sekitar 20-an atau mungkin ada yang lebih ya, tapi biasanya umur-umur segini masih bisalah diarahkan untuk lebih tepat sasaran gitu tujuan hidupnya. Terus selalu kita kenali kekuatan kelemahan kita gitu, bagaimana kita untuk mencapai cita-cita kita gitu kan, arah hidup kita. Terus bentuklah prinsip yang tidak mudah goyah atau tidak mudah dipecah oleh sekitarnya yang membuat kita itu tidak fokus gitu. Ya. Lalu ini fokus mengembangkan diri. Potensi kita di mana nih? Ada 4 nih. Monitoring diri secara positif, manajemen waktu, mencari teman belajar yang positif, lalu banyak belajar hal baru. Yang paling utama ini manajemen waktu nih. Kalau ibu sih sorotnya banyak nih, anak-anak muda sekarang nih manajemen waktunya parah. Ya, kadang-kadang mengulur-ulur waktu. Padahal dengan manajemen waktu ini itu akan membuat juga kesehatan ya. Dengan kita tidur teratur, makan teratur, aktivitasnya sudah diplot. Akhirnya kita kalau misalnya pagi-pagi gitu ya, tidur jam berapa, malamnya pagi-pagi bangunnya segar. Lalu misalnya kita minum teh pagi atau sarapan jam berapa gitu kan ya, sesuai dengan waktu yang sudah kita bentuk. Mengerjakan sesuatu juga di kantor, sudah ada plot-plotnya, itu akan lebih bagus gitu loh. Jadi kita
tertata, lebih nggak keburu-buru. Semua pun yang ada di yang dikerjakan pun akhirnya jadi tertib gitu. Nah, ini maafkanlah segala masa lalu yang mungkin pernah menjadi penghalang kemurnian hati. Jadi kalau kita dalam bahasa ininya kayak dengki, iri, hasad gitu ya. Kalau bisa nggak ada ya. Kalau bisa, kalau jangan ada gitu. Karena itu yang membentuk atau menjadi diri kita tuh jadi toksik. Kita boleh ingin seperti orang lain tapi dalam kategori bukan iri, tapi sebagai motivasi. Nah, itu yang positifnya. Ya. Jadi, kalaupun juga ada masalah, selesaikan masalah itu dengan kepala dingin dan rasional. Jangan seperti orang yang orang yang tidak berpikir jernih dalam memutuskan sesuatu. Memang ini yang paling digarisbawahi ya. Ketika Anda marah, jangan pernah memutuskan sesuatu atau membuat keputusan. Karena saat orang marah itu pikirannya sedang tidak tepat untuk melakukan sesuatu. Nah, ini udah hakikat manusia nih. Takjub, resah, berpikir atau merenung. Realitas, kebijaksanaan, menjawab dan bertanya. Ini udah hakikat manusia pasti kayak gitu. Ada rasa gelisah, kadang berpikir, kadang menghadapi kenyataan, bagaimana kita bijaksana, lalu bagaimana kita bertanya, dan akhirnya menjawab. Ya. Tapi yang pasti, tetap menjadi manusia yang humanistik, yang bisa mempunyai kehidupan sosial, selalu peduli pada lingkungan, ya, pada kiri kanannya dalam dunia kerja, dalam keluarga. Jadi nggak menjadi sosok yang egois, karena biar bagaimanapun kita akan bisa adaptasi di lingkungan manapun kalau kita sudah seperti itu. Jadi terus belajar seni berkehidupan agar menjadi manusia yang humanistik, gitu ya. Nah, ini adalah landasan filsafat ilmunya. Ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi itu adalah ilmu pengetahuan yang meneliti segala sesuatu yang ada. Seperti apa, realitasnya apa, gitu kan. Epistemologi apa? Itu adalah ilmu yang membahas tentang teori. Bagaimana dia begitu, terus metodologinya apa, gitu kan. Lalu aksiologi itu adalah kajian tentang nilai ilmu pengetahuan. Mengapa, untuk apa, tujuannya apa, gitu kan. Nah, ilmu ini adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis. Ini merupakan arti yang informal tentang filsafat, dianggap sebagai sikap atau kepercayaan yang ia miliki, ya. Jadi ontologi, epistemologi, aksiologi ini landasan ilmu filsafat. Nah, seperti saya bilang sudah cabang ya, kalau mau dipelajari lebih lanjut. Ontologi juga disebut metafisika, epistemologi, dan aksiologi. Nah, memakai logika, ini adalah cabang filsafat yang membicarakan tentang aturan-aturan berpikir, agar dengan aturan-aturan tersebut dapat diambil kesimpulan yang benar. Dengan kata lain, logika adalah pengkajian yang sistematis tentang aturan-aturan untuk menguatkan premis-premis atau sebab-sebab mengenai konklusi aturan itu. Sehingga dapat kita pakai untuk membedakan argumen yang baik dan yang tidak baik. Makanya manusia itu mempunyai akal dan logika. Jadi dia bisa membedakan mana yang baik dan tidak baik. Nah, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan nggak ya? Atau ada yang mau didiskusikan nggak? Kira-kira ada yang punya pengalaman nggak enak nggak gitu kan sama rekan kerja misalnya gitu terkait yang tadi ya, humanisme, ada emotional intelligence-nya gitu kan, ada spiritualnya. Mungkin ada yang mau share sebelum Ibu lanjut lagi ke izin Bu mau bertanya. Ya. Iya, nama Silakan, saya Siti Sarah. Ya, Ibu yang dikatakan
toksik itu dalam kehidupan ya, kita bersosialisasi atau lingkungan, itu toksik itu masuknya itu dalam kategori apa aja yang bisa dikatakan, oh ini udah toksik banget nih. Kadang kan ada bahasa yang seperti itu ya Bu ya. Toksik itu apa selalu yang apa ya, kayak sesuatu yang negatif atau yang gimana ya gitu Bu kategorinya? Ya, biasanya toksik ini dalam hal berhubungan dengan rekan kerja atau bagaimana nih? Atau dalam keluarga? Rekan kerja Bu. Rekan kerja ya. Rekan kerja itu kalau toksik itu biasanya sudah meresahkan. Jadi kita kalau kerja tidak merasa aman. Jadi kita seperti diawasi, lalu sudah arah difitnah misalnya gitu ya. Lalu dia tidak mau berteman dengan kita, mempengaruhi teman-teman yang lain misalnya, atau dia apabila dia atasan Mbak Sarah misalnya gitu ya, kerjaannya itu tidak pernah selesai, selalu salah. Misalnya seperti itu sih Mbak Sarah. Atau misalnya tidak ramah kepada kita, tidak membuat hubungan kerja itu lebih baik, malah gap-nya makin jauh. Gitu. Jadi kalau misalnya Mbak Sarah sudah kerja itu merasa tidak nyaman, itu berarti sudah toksik lingkungan. Oh iya, Ibu baik. Itu tadi kan ada yang kita dibilang kan harus adaptasi ya dengan lingkungan apapun. Tapi kalau sudah jadinya hal seperti itu, kita itu harus bagaimana? Apakah kita mungkin mundur atau bahkan kita kayak berusaha gitu buat apa ya, beradaptasi atau gimana Bu? Kalau udah keadaan toksik. Ini dia, Mbak Sarah harus tahu dulu situasinya seperti apa ketika Mbak Sarah merasa bahwa pekerjaan ini Mbak Sarah capai dengan sulit, atau misalnya Mbak Sarah tidak ada alternatif lain untuk pekerjaan lain, lebih baik Mbak Sarah coba koreksi diri dulu nih, yang salah di mana ya saya juga misalnya gitu ya. Kalau selama bekerjanya itu tidak tidak merugikan orang lain dan Mbak Sarah fokus dengan pekerjaannya, ya karena Mbak Sarah tidak ada pilihan lain dalam pekerjaan yang lain, misalnya gitu kan, posisi lain ya, berarti Mbak Sarah harus adaptasi dengan lingkungan kerjanya. Tapi kalau misalnya Mbak Sarah secara psikologis itu sudah terganggu, akhirnya bekerja pun tidak maksimal, karena kan bekerja itu kita harus fit ya, baik secara fisik maupun juga psikologis ya. Kalau misalnya Mbak Sarah fisiknya sehat tapi psikologisnya nggak sehat, itu berarti kan tidak seimbang. Nah, kalau sudah tidak seimbang, sepertinya Mbak Sarah harus cari alternatif pekerjaan lain. Itu ya, itu dari sisi pandang Ibu ya. Karena kalau misalnya seorang karyawan itu sudah saling menyakiti di dalam pekerjaan, akhirnya timbul suasana bekerja yang tidak nyaman dan akhirnya bisa-bisa secara psikologis itu terbawa terus gitu loh sampai nanti dalam kehidupan Mbak Sarah selanjutnya. Itu sih Mbak Sarah. Yes. Oke Bu, makasih ya. Sama-sama. Mungkin rekan-rekan lain kalau ada yang mau menambahkan silahkan ya. Ini lebih ke arah diskusi menurut Ibu sih. Kalau Ibu sih pikirnya seperti itu karena selama masa puluhan tahun Ibu bekerja, kalau misalnya kita sudah tidak nyaman, walaupun mungkin ya polemik di Indonesia itu banyak orang takut tidak mendapatkan pekerjaan lain. Nah ini yang makanya dipelajari oleh estetika humanisme. Antara keseimbangan kita dengan filsafat itu kan kalau kita satukan dengan agama itu sangat berbeda gitu kan, dia lebih pakai logika. Lalu kita mempunyai kepandaian dalam ilmu agama, misalnya untuk khusus yang beragama pastinya percaya Tuhan ya. Ketika kita sudah percaya Tuhan, apapun yang kita lakukan, kita selalu positive thinking. Kita tidak pernah merasakan yang namanya depresi atau dilukai. Dilukai ya sebagai manusia, tapi kita bangkitnya cepat gitu loh, enggak berlarut-larut dalam kesedihan. Itu ya Mbak Sarah ya. Mungkin ada teman-teman lain yang mau menambahkan. Bu. Ya, dari siapa ini? Saya Mas Bambang. Ya. Mau tanya Bu. Mungkin kalau
dalam bekerja kita tuh pasti eh, mengenai kekurangan kelebihan Bu, gitu ya. Mm-mm. Kekurangan kita dan kelebihan kita. Gimana caranya Bu kalau kita tuh pengen introspeksi diri gitu Bu ya. Kelebihannya mungkin kelebihannya itu tahu sedikit, tapi kalau saat kita ditanya kekurangan kadang kita nggak bisa menjawab gitu Bu. Mm-mm. Kira-kira gimana caranya Bu untuk Oh, menilai oke. kekurangan dan kelebihan kita gitu? Suggestionnya ya, berarti mungkin Mak bertanya. Eh, Saran Ibu sih mending Mas Bambang itu lebih fokus pertama catat dulu ya kelebihannya apa. Kedua, bisa diskusi dengan rekan kerja. Mungkin tanya, kekurangan gue apa, lu bisa lihat nggak dari gue kekurangan gue apa ya gitu. Ini di dunia kerja kan ya, Mas Bambang ya, bukan di keluarga ya. Betul Bu. Nah, ya, kalau dunia kerja Kadang kan, kadang gini, setiap presentasi gitu Bu ya, kita presentasi manajemen gitu. Setiap pasti pertanyaan tuh ada gimana performan tadi waktu di presentasi gitu. Cuman kan kekurangan itu kan saya lihatnya bukan secara ofensif ya. Cuman secara keseluruhan nggak kenilai, cuman waktu pas presentasi. Nah, menilai kekurangan diri kita itu maksudnya Bu. gini, kadang kalau presentasi itu kita presentasi di dalam kerjaan nih maksudnya kan? Betul Bu. Atau presentasi maksud penilaian pekerjaannya? Iya, sama kekurangan sikap maupun kerjaan sih Bu. Ya, Mas Bambang punya atasan nggak? Punya. Nah, Pasti. pernah diskusi nggak sama atasan, Pak? Kekurangan saya apa sih Pak? Misalnya gitu kan biasanya ada KPI-nya ya dalam pekerjaan. Atau Mas Bambang nggak punya KPI? Ada KPI-nya. Ada. Pernah dibaca Ada. kekurangannya Mas Kalau Bambang nggak, apa? kalau atasan saya memang ya Bu ya, sering Kenapa? sharing juga. Pasti kalau kekurangan ya banyak banget Bu. Oh, jadi gini aja. Kalau kita banyak kekurangan, kita harus punya target Mas Bambang untuk perbaikinya gimana. Jadi kan misalnya pasti Mas Bambang list tuh ya kekurangannya apa, kelebihannya apa. Kelebihan sih udah deh, nggak usah dipikirin lah kelebihan itu. Kekurangan aja yang harus kita perbaiki tiap hari karena manusia itu pasti sumbernya salah ya. Nah kalau kekurangannya Mas Bambang ada 5 misalnya gitu ya, satu-satu sudah ditik tuh. Gue yang ini gue kayaknya kurang sabar atau apa. Bagaimana cara ngatasin nggak sabarnya? Mungkin ketika ada misalnya hal-hal yang memancing emosi, pikir dulu, jangan ngoceh dulu misalnya atau marah dulu sama orangnya. Pelan-pelan ditelaah dulu masalahnya apa gitu kan. Atau kedua, coba contohnya satu Mas Bambang, kekurangan Mas Bambang apa selain presentasi tadi? Coba sebutin deh Mas Bambang. Mungkin gini ya Bu ya, karena kan kalau di kerjaan itu pasti ada atasan terus tim ya Bu, bawahan juga gitu. Kita kan harus balance ke atasan juga, Betul. kita ngasih baik ke tim juga kita harus merangkul juga gitu Bu. Betul. Kadang kita nggak bisa menuntut semua suka sama kita gitu. Iya, betul. Nah, memang di dunia kerja itu tidak mungkin 100% orang akan suka sama kita. Even kita baik pun pasti ada juga orang yang tidak suka walaupun kita sudah melakukan hal yang baik karena ada keunikan manusia. Ketika mereka terbentuk itu berbeda-beda kan ya. Ada orang yang justru kalau kita baik, dia tuh lu gaya lu yang malaikat banget sih misalnya gitu ya, kasarnya ibu ngomong kayak gitu. Malaikat tuh bukan di sini tempatnya gitu kan. Jadinya tuh isinya manusia pendosa semua gitu. Nah itu yang kita nggak perlu pikirkan. Fokusnya kita tiap hari adalah memperbaiki diri. Even sekarang, besok, lusa, itu adalah targetnya kita perbaiki itu. Walaupun sekecil apapun gitu. Apa kekurangan kita, perbaiki aja. Nggak usah fokus sama yang di luar, yang jeleknya orang atau apa. Kita fokus sama diri kita sendiri aja. Gitu. Jadi kalau Mas Bambang merasa bagaimana ya gue perbaiki diri kalau di dalam dunia pekerjaan, ya Mas Bambang fokus dengan kekurangan Mas Bambang. Mungkin kalau hari pertama besok ini ada satu kekurangan, seminggu sudah selesai tidak ada kekurangan itu lagi. Yang kekurangan kedua, minggu kedua Mas Bambang perbaiki. Kalaupun sulit, ya pelan-pelan dirubah gitu. Itu aja sih Mas Bambang, memang nggak akan semua orang bisa please kok dengan sikap kita gitu, karena memang ada target pasti setiap perusahaan kan, dan itu dalam dunia pekerjaan kan kita nggak bisa jadi selalu teman kalau kita makan siang saja, tapi kalau dunia pekerjaan kan ada target yang harus kita selesaikan.
Gitu kan Mas Bambang ya? Berarti ini nyambung ke spiritual ya Bu ya. Iya. Jadi Iya. kalau misalkan besar spiritual kita juga kuat, tentunya Harus sikap kuat. kita juga Iya. bijaksana ya. Iya, itu akan tersambung. Istilahnya ngeling ya. Ngeling ya, Iya. karena orang yang cuma mementingkan hal manusia tapi tidak ada spiritualnya, dia tidak ada batasan, Mas Bambang. Ya mungkin dia orang baik. Saya ingat banget, saya berdebat sama anak saya. Ini bukan masalah sara ya, maksudnya gini. Ada orang yang mungkin ateis, tapi anak saya bilang gini, ateis itu nggak jahat loh, Ma. Oh iya betul, ateis tidak jahat. Ada juga orang ateis baik. Bahkan banyak orang beragama mengatasnamakan agama tidak baik. Dan itu kita harus bisa terima, Mas Bambang. Karena kenyataannya orang baik belum tentu harus beragama, dan orang beragama belum tentu baik. Balik lagi, harafiahnya manusia itu bagaimana membentuk diri dia yang tadinya suci, arahnya mau kemana. Makanya tadi saya bilang, kita harus seimbang antara emosional, spiritualnya, gitu kan, sosialnya. Itu 25%, 25%, 25%. Tidak ada yang bisa harus berlebihan. Itu baru sukses Jadi manusia. simpulannya hablum minallah, hablum minannas, Bu. Betul. Betul. Makanya kita pelajari estetika humanisme ini kan filsafat itu kan tidak percaya tahayul misalnya. Sedangkan kalau agama mungkin di Islam ada hal-hal yang gaib yang tidak bisa kita percaya. Itu kalau disatukan seperti minyak dan air, tapi balik lagi ke manusianya. Apa yang dirasakan ketika dia sudah mempunyai spiritual, intelligence, dan yang emosional dan social intelligence tadi gitu loh. Jadi harus dikombin sih, Bang. Nggak bisa sendirian. Saya percaya itu sih. Gitu ya Mas Bambang Terus ya. Bu, terakhir Bu, semisal gini Bu, saya juga kadang penasaran ya Bu, sering interview juga perusahaan yang lain Bu. Pasti ya pertanyaannya ada juga sih Bu, kelemahannya itu apa gitu ya, dan solusinya apa. Dengan kita belum mengetahui atau belum mengenali secara betul ya kelemahannya itu. Kadang nggak ditulis juga sih Bu, kelemahan itu gitu. Apa Mas Bambang nggak bisa menilai diri sendiri kekurangannya apa? Bukan nggak bisa, kadang rasa apa, jujur aja kayak gengsi juga sih Bu. Jadi sudah merasa I'm okay gitu ya semuanya gitu ya. Saya tidak punya rasa kekurangan gitu ya. Saya khawatirnya gini sih Bu, kalau saya tulis kelemahannya nanti saya itu nggak pede sih Bu gitu ya. Kalau tapi kan pasti ada sih kekurangan atau kelemahannya gitu. Tapi kalau misalkan nggak ditulis gitu, apakah suatu masalah bagi HC atau HR gitu ya Bu ya, saat kita interview atau waktu kita ngisi biodata untuk interview gitu? Karena pasti interviewer bakal ini sih, nggak mungkin manusia itu tidak ada kelemahan sih Pak. Gitu. Jadi lebih baik makanya tadi kenali diri sendiri deh Mas Bambang. Apa yang merasa tapi kalau misalnya Mas Bambang percaya diri bahwa gue nggak punya kelemahan, ya silakan. Di bagian kelemahannya ditulis saya tidak punya kelemahan. Tapi yakin nggak? Nggak yakin sih Bu. Cuman saya kalau menilai saya diri lemah gitu kayak gimana gitu. Mungkin orang yang bisa menilai gitu. Kelemahan itu kan bukan berarti maksudnya lemah. Misalnya gini, Mas Bambang tidak teliti, itu kan kelemahan. Mas Bambang misalnya boros dengan uang, itu juga kan kelemahan. Bukan berarti bahwa Mas Bambang tidak kuat menghadapi kehidupan. Wah, gue nggak mau lemah gitu. Bukan, Mas Bambang. Kalau interview itu apakah nilai positif kalau bisa kita ditanya kayak gitu, kita jawab secara bisa. ini? Iya, bisa. Karena berarti Anda mengenali diri Anda sendiri. Oke. Gitu. Berarti intinya kalau pas kita interview gitu, kita tulis ya Bu ya kelemahannya. Tulis. Kalau bisa tulis. Misalnya saya nggak teliti gitu. Saya juga ada kayak gitu beberapa kali. Saya tidak teliti. Saya terburu-buru orangnya misalnya. Tulis aja. Memang nggak mungkin deh manusia ada yang sempurna deh Mas Bambang. Nggak mungkin. Betul. Ya cuman saya pikirnya kalau misalkan pas interview atau biodata itu kita tulis secara ini,
takutnya dari nilai negatif gitu, Bu. Oh, enggak. Jadi kalau kita jujur malah lebih bagus gitu ya. Oh, enggak apa-apa. Ditulis aja. Justru itu mereka akan menilai kepribadiannya Mas Bambang terbuka atau tidak, atau tertutup. Gitu. Bahkan kadangkala ada penilaian dalam interview ya karyawan. Itu kan mungkin tahu ya tes Kaplan ya. Lupa saya namanya Kaplan atau apa yang menghitung sampai ke atas, ke kiri itu adalah bentuk kegigihannya, kegigihan si calon pegawai. Sampai sepanjang apa dia akan berhitung. Gitu kan, sampai ke kanan atau ke kiri, saya lupa itu ya tesnya. Hitung terus, nanti itu grafiknya akan terbaca. Dia tipikal orang yang lemah atau orang yang sangat persisten. Nah, begitu juga kalau misalnya Mas Bambang kasih tahu kekurangannya apa, kelebihannya apa. Berarti Mas Bambang sudah bisa menatar dirinya sendiri, tahu, oh iya, gue kurangnya ini, gue lebihnya ini. Akhirnya dari situ nanti interviewer akan melihat, kalau suatu waktu misalnya Mas Bambang emosional orangnya gitu, oh iya benar ternyata begini ya, orangnya kan sudah diwanti-wanti. Tuh. Itu Mas Bambang. Baik Bu, terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Oke, ada lagi pertanyaan ini dari Mbak Vira ya. Ibu baca nih, kadang respon kita terhadap kejadian yang terjadi dipengaruhi oleh pengalaman hidup kita. Mbak Viranya ada nggak di sini? Ada, Bu. Nah, kadang kita terlalu reaktif sehingga membuat kita incapable untuk melakukan perkenalan diri ataupun memanajemen diri sendiri. Menurut Ibu, hal fundamental apa yang harus dilakukan terlebih dahulu? Apakah kita perlu bantuan orang lain dalam hal ini? Ya, oke, paham banget. Kadang rasa nggak percaya diri atau malu gitu ya, ngomong membuat kita terikat, gitu, terkungkung. Untuk memperkenalkan diri ya. Sebenarnya setiap manusia pasti ada hal tidak percaya dirinya karena tidak terbiasa ya. Jadi kalau misalnya Mbak Vira itu ini reaktif, maksudnya reaktif apa nih? Kita terlalu reaktif. Ibu mohon maaf. Sensitif ya, atau gimana? Ya betul. Jadi maksudnya. Ya agak baper gitu ya, kasarnya baper. Iya betul Bu. Jadi ketika ada respon yang. Ya sensitif maksudnya ya. Bagus, gitu. Kita terlalu reaktif gitu loh Bu. Biasanya kan karena dipengaruhi dengan mungkin ada trauma-trauma di masa lalu yang membuat dia tuh tidak bisa menanggapi itu dengan hal biasa aja gitu loh Bu. Oke. Ya, ini adalah mungkin ada luka ya, luka di hati, jadi reaktif ya. Jadi maksudnya kita jadi nggak percaya diri karena terlalu bawa perasaan misalnya. Tapi memang bawa perasaan itu penting sih. Yang perempuan pasti banyak lah ya agak baper-baper gitu, biasa lah. Apalagi kita beda ya, secara hormonal beda. Nah, kalau misalnya tadi Mbak Vira bilang ada apa masa lalu ya, yang membuat kita jadi baper gitu ya, Mbak Vira? Suaranya kurang jelas tadi? Iya Bu, betul. Mohon maaf lagi di luar soalnya. Iya, jadi ya itu wajar sih. Pasti dalam hatinya itu kan perlu di healing dulu ya, diperbaiki dulu, disembuhkan dulu, baru dinaikkan rasa percaya dirinya. Nah, bagaimana sih menanggulanginya? Ya, selama dalam masa penyembuhan ya, karena terlalu reaktif tadi ya, Mbak Vira bisa merenung dulu sih, agar jadi kalau bisa lingkungan, suasana hatinya, sikapnya, tindakannya dibuat senyaman mungkin dulu, jangan sampai tertimbul lagi rasa bapernya gitu. Mungkin perlu ya healingnya gimana ya, kalau orang zaman sekarang healingnya apa nih, macam-macam ya, ada yang baca buku, ada yang traveling, ada yang mungkin cuma menikmati jalan-jalan ke mall atau nonton aja gitu ya, tapi kan itu short ya. Ini yang mungkin yang jangka panjang. Mungkin coba untuk Mbak Vira menghindari situasi yang membuat
masalah itu timbul kembali. Atau mungkin bisa juga kan zaman sekarang suka ada tempat-tempat bertukar pikiran, misalnya psikolog gitu ya. Nggak usah malu, nggak usah takut gitu loh. Zaman sekarang semua itu sudah ada jalan keluarnya, nggak kayak zaman dulu. Ya sekarang tuh orang udah terbuka apapun. Tentunya ke dokter ya, maksudnya ke orang-orang yang kompeten untuk diajak cerita. Atau misalnya kalau Mbak Fira punya sahabat yang dekat, misalnya mau tempat cerita, silakan bercerita. Wah, tapi itu harus ada ininya ya, jaminan ya. Sahabatnya sahabat yang baik, jangan sampai sahabat yang nanti malah ceritanya kemana-mana gitu kan. Gitu, jadi gimana Mbak Fira? Ada tanggapannya lagi nggak? Sudah sih Bu, tapi kalau itu kan untuk diri kita sendiri ya. Gimana kalau misalnya kita punya tim gitu kan Bu, terus kita aware nih sama salah satu tim kita yang mempunyai incapabilitas seperti tadi gitu loh Bu, dia terlalu reaktif misalnya. Kita kalau kita bisa bilang sebagai caregiver di area kerja itu seperti apa ya Bu gitu? Area kerjanya mesti gimana? Suaranya agak eko ya sih, Ibu kurang dengar. Mohon maaf Bu. Sebentar Bu. Halo, suara saya udah jelas belum ya Bu? Halo Ibu. Iya. Oke. Kalau tadi kan untuk kita sendiri yang mengalami kayak gitu. Yeah. Tapi kalau semisal kita berada dalam lingkungan kerja dan kita mempunyai tim dan kita aware nih, misalnya salah satu tim kita itu tidak mempunyai kapabilitas untuk mengenali diri sendiri, misalnya tadi yang kita bilang dia terlalu reaktif gitu. Nah ini kita sebagai caregiver-nya di area kerja itu seperti apa ya Bu? Kalau bisa dikenali mood-nya dia ya. Ya, jangan sampai memicu juga sih, kita saling jaga aja, jaga perasaan masing-masing. Kalau misalnya memang dia baper, tapi sebenarnya dalam hubungan manusia dia baik sama kita, harusnya kita bisa menghargai juga ya. Kalau misalnya dalam dunia kerja sih memang kita kan harus saling support ya dalam pekerjaan. Saling komunikasi juga sama rekan kerja. Tapi kalau misalnya yang agar semuanya nyaman, dilihat aja sih karakternya atau moodnya gitu ya, ketika dia lagi nyaman atau mungkin dia lagi sensitif, lebih baik dihindari gitu ya, jadi suasananya nggak jadi konflik. Itu sih Mbak Fira. Baik Bu, terima kasih banyak. Iya, terima kasih. Ada yang mau bertanya lagi nggak? Kalau nggak Ibu lanjutkan nih ke sesi kedua. Ada yang mau sharing lagi? Bu, saya Bu. Ya, siapa nih? Nama saya Asril ya. Ya, baik. Mas, gimana? Saya mau bertanya Bu, kita kan nggak bisa mengubah karakter seseorang kecuali dari diri dia sendiri ya. Betul. Tapi kalau untuk mengarahkan mereka ke perbuatan yang baik tuh gimana ya Bu? Minta tipsnya sih. Lebih ke tipsnya aja. Yang dinasihatin nanti siapa nih? Teman atau atasan nih? Lebih ke teman sih, tapi ke beberapa atasan juga. Ya cara mensikapinya lah. Iya, kadang nggak nyaman sih kalau kita menasihati atasan, yang nggak mungkin sih ya, kadang-kadang gitu. Atau kalau teman masih bisa kita ajak bicara sih. Kalau Ibu sih ngelihatnya seperti itu, karena kalau teman harusnya bisa dengan mudah kita komunikasi dibanding dengan atasan ya. Di atasan tuh pasti ada dikit ya, ada keseganan lah kita untuk ngomong sama atasan. Tapi kalau sama teman, harusnya kita bisa pelan-pelan sih bicarakan, mungkin ya empat mata aja misalnya gitu kan, dengan kekurangan temennya.
atau misal melalui teman yang lain, coba deh lo senggol sedikit deh ini mengenai ABCD, kalau misalnya dia sensitif dengan kita, mungkin melalui teman yang lain diomongin, mungkin ada yang bisa lebih enak cara bicaranya dibanding kita misalnya. Kan kadang-kadang kita juga suka kayaknya nggak nyambung gitu, maksudnya ngomongnya tuh nggak sesuai dengan kadang mungkin kita salah bukan persepsi sih, salahnya omongannya tuh sampainya salah gitu sama orang gitu kan. Kalau ada yang lebih bijaksana, ada yang lebih deket, mungkin bisa disampaikan baik. Kalau misalnya nggak bisa ngomong 4 mata, mungkin bisa via WA atau via email, tapi yang japri aja misalnya gitu. Bro, gue kayaknya kalau kayak gini gitu, cara yang baik. Terus tapi tergantung lagi, bilang aja bahwa apa yang sekarang gue omongin ini adalah demi kebaikan gitu loh, bukan mau attack dia misalnya kayak gitu. Kalau misalnya rekannya itu menerimanya tidak nyaman, paling tidak masnya sudah menyampaikan baik-baik gitu kan ya, dengan cara yang baik gitu. Paling nggak message-nya nyampe dulu nih. Ya kalau misalnya mereka nggak terima, tapi tetap aja sikap kita ya baik-baik saja gitu, nggak usah ada gap gitu ya, karena memang paling nggak nyaman sih kalau misalnya ada rekan kerja yang tidak sejalan misalnya gitu, jadi suasana bekerja jadi nggak nyaman kan, jadi ada konflik. Kalau ke atasan, sejauh yang saya tahu tergantung nih atasannya, ada yang bisa diajak diskusi apa enggak nih. Nah, Mas Asgaril, atasannya termasuk yang bisa diajak diskusi apa enggak? Kalau atasan saya sih enak-enak aja sih Bu kalau diajak diskusi Bu. Nah, Ya seperti teman juga sih ya, sikapnya. kalau enak, mungkin tata caranya tidak seperti teman, mungkin bisa menyampaikan dengan lebih formal, tapi dengan bahasa yang lebih sopan ya. Kalau sama teman kan pasti lebih belak-belakan lah. Kalau sama atasan mungkin dia menyentuh, Pak, mohon maaf, saya tuh begini, tapi saya cuma mau menyarankan Pak, misalnya gitu kan, saya ada masalah seperti ini. Sebenarnya itu nggak masalah loh Mas. Setiap manusia pasti punya sisi mendengar. Kalau dia masih punya hati ya, pasti dia ada sisi, oh iya ya, ternyata gue salah seperti ini. Terus teman juga gitu. Mungkin ada beberapa teman yang nggak butuh teman, tapi lihat nanti ke ujungnya loh, bahwa manusia itu tidak bisa sendirian. Dia pasti butuh teman untuk tawa, untuk cuma sekedar cerita, untuk cuma sekedar adaptasi gitu ya. Jadi dibawa ringan aja Mas Asgaris, selama langkah yang diambil Mas Asgaris itu langkah yang baik gitu, langkah untuk menasihati untuk kebaikan. Harusnya berani-berani aja sih, ada batasan selama itu tidak merugikan siapa-siapa ya, gitu. Itu sih Oke, Mas. baik. Ini jika orang itu udah beberapa kali kita arahkan dan kita kasih masukan yang baik, tapi dia tidak ingin berubah gitu kan? Apa kita sebaiknya kita tinggalkan, kita biarin atau gimana tuh sikapnya Bu? Oh, kita tetap biasa aja Mas. Tapi gini, untuk hal-hal tertentu paling tinggal kita beli. Gue udah omongin ya, saya udah kasih warning ya, atau misalnya saya sudah kasih advice loh bahwa kejadian seperti ini. Kalau misalnya dia nggak mau berubah, itu kan berarti urusan dia sendiri dengan lingkungannya, bukan urusan Mas dengan lingkungan Mas kan. Tapi tetap biasa saja, nggak perlu menjauhkan diri kecuali dia toksik ya. Yang tadi seperti Mbak Siti siapa tadi itu bilang, kalau toksik ya tinggalkan. Tapi kalau nggak toksik, cuma dia nggak bisa merubah karakter dia, kebiasaan dia, tetap kita seperti biasa. Karena kita nggak tahu satu waktu kita sedang dalam kesulitan atau mungkin ada hal-hal yang bisa dibantu sama dia kan, bisa saja nanti bertemu lagi, bersinggungan kembali gitu. Jadi intinya siapapun orang yang tidak kita suka di sekitar kita dan kita sudah kasih masukan atau kasih teguran, kalau mereka nggak mau jangan kita marah, karena jangan kita menghindar, biasa saja. Jadi kita jadi nggak beban dalam menjalani keseharian gitu. Karena kan saya nggak ada masalah dengan siapapun kan gitu. Itu Mas. Oke, baik Bu. Ya. Mungkin satu lagi Bu, ini terkait bisa manusia itu lebih banyak
cari alasan, lebih baik dia cari alasan daripada minta maaf mungkin Bu ya. Soalnya beberapa kali ketemu dengan orang-orang seperti itu Bu. Apakah Mm-mm, benar Bu? mm-mm. Dan cara mensikapinya itu gimana Bu? Ya kita jangan kayak mereka sih. Jadi gini, memang sangat dibutuhkan jiwa yang besar untuk meminta maaf ketika kita salah dibanding mencari alasan ya. Banyak orang lebih senang mencari alasan daripada meminta maaf. Padahal efek ketika kita sudah merasa salah dan meminta maaf kepada orang itu lebih lega daripada kita hanya mencari alasan ketika kita berbuat salah. Coba aja dialami sendiri. Plong nggak sih kalau kita salah terus kita minta maaf? Menurut Mas Asgaro gimana? Ya, plong sih lega kalau sudah minta maaf tuh. Iya nggak sih? Kita lebih lega kan? Lebih plong gitu ya. Dibanding Benar. kita cari alasan untuk hal yang salah di diri kita gitu. Jadi menumpuk lagi dosanya istilahnya. Udah salah, nambah lagi alasan ditumpuk, dan itu tidak seperti gaya lubang tutup lubang untuk menutupi kesalahan kita. Dan itu nggak selesai-selesai. Nah, menurut saya orang yang seperti itu, ya itu kan mereka berarti belum bisa membentuk dirinya dengan baik. Nah, tadi makanya saya bilang, sebagai manusia fokuslah ke diri sendiri. Perbaiki diri sendiri. Dengan sendirinya lingkungan sekitar akan mengikuti. Karena apa? Dengan kita memperbaiki diri sendiri, kita akan nyaman dengan sendirinya. Dan, karena apa? Kita nggak bikin masalah sama orang kan? Gitu kan? Ada orang bikin masalah sama kita, ya kita santai aja. Santai aja. Yang penting saya membawa diri tidak merugikan orang dan tidak membuat orang toksik. Itu Mas. Ya, Oke. mungkin rekan-rekan lain ada tambahan. Gitu ya Mas Asgaril ya, semangat ya. Iya Bu, terima kasih. Terima kasih Bu ya. Iya. Ya, Ibu lanjut ke udah 1 menit lagi nih, atau kalian mau baca aja sesi 2-nya nih atau gimana? Nanti kalau ada pertanyaan bisa komunikasi di forum atau gimana? Minta pendapatnya. Ini Pak Wisnu ya, Pak Wisnu suaranya putus-putus. Maaf, ini lagi di jalan. Kalau memang waktu sudah baca aja. Halo? Ya Pak Wisnu. Gimana rekan yang lain? Ini saya lanjutkan nanti kalau kita bahas di forum aja ya, forum diskusi ya untuk sesi 2 kalau ada pertanyaan. Oh iya nih ada yang tanya, boleh buat WhatsApp grup seperti mata. Silahkan ya kalau mau bikin WhatsApp grup, tapi Ibu kemarin sudah ngomong sama Mbak Vira, kalau misalnya ada apa-apa, ketua kelasnya Mbak Vira aja ya, ngomong ke Mbak Vira aja. Soalnya gini, WhatsApp Ibu tuh grupnya udah banyak banget, takutnya Ibu jadi nggak fokus mana-mana gitu loh, banyak banget. Jadi kalau misalnya Ibu ada apa-apa sama Mbak Vira, atau kalian ada masalah ke Mbak Vira juga, tanya nanti Mbak Vira tanya ke saya. Ya. Baik Bu. Mbak Vira mohon bantuan ya Mbak Vira ya. Iya Bu, siap. Terima kasih banyak loh. Iya. Kapan lagi Bu ada video conference-nya Bu? Ini kan minggu depan, minggu 1 lagi ya. Nanti Ibu infoin lagi di di siakatnya. Ya, di LMS-nya. Berarti per 2 minggu ya Bu? Per 2 minggu. Per 2 minggu ya. Sekalian. Baik Bu. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ibu sudahi, karena kan kita juga bulan puasa, bagi yang berpuasa nanti mau sahur, mau apa ya, takut kemalaman. Ada lagi? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, Ibu sudahi. Mohon maaf kalau Ibu ada salah kata. Semoga pelajaran hari ini bisa bermanfaat. Sampai ketemu lagi nanti ya, 2 minggu lagi. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bu.